Jangan nyontek. Bukakan Wahyu 1 deh, Ini, RK. kamu Wahyu 1 paham, ayat 17 paham 18. baik-baik ya. Ini the apostle, ya apostoles. Jadi berbicara tentang kerasulan. Ya, kau bilang kami tidak percaya Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, ya, ketika Yesus naik ke surga, otoritas penuh itu kepada Oke. para rasul ketika Jelasin hari aja. Pentakosta. Pada hari Pentakosta, otoritas penuh. Rasul-rasul punya otoritas penuh. Ya, rasul di sini bukan rasul abad yang ke-6. Yesus berkata kepada rasul-rasulnya diberikan kuasa untuk mengajar. Jadi ajaran kita nggak boleh keluar daripada ajaran para rasul di dalam Alkitab. Ngerti kamu? Karena mereka saksi mata. Maka sebenarnya kamu ini saksi-saksiku dari sejak awal. Karena itu beritakanlah dan ajarkanlah kepada segala bangsa apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan. Kuasa mengajar siapa Yesus itu diberikan kepada rasul-rasulnya. Jadi pengajaran iman Kristen tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul. Karena Yesus mengatakan kamu inilah saksi-saksi mataku sejak awal. Ya, dan Yesus berkata kamu yang harus mengajar mereka, kamu yang harus mengajar jemaatku, kamu yang harus mengajar gereja. Ya. Ngerti kamu? Gak ngerti, gak akan terima dia. Soalnya batu juga dia. Kamu bilang gitu, buka aja. Sekarang saya tanya gini. balik kamu. Jangan sekarang gini. Giliran saya bertanya iman kamu, diam. Saya tanya iman kamu. Siapa saksinya ketika Muhammad di dalam gua Hiro menjadi nabi? Saya belum selesai tadi soal itu. Woi, sulit. Giliran ditanya mulai mengelak. Siapa saksinya ketika Muhammad menjadi nabi di gua Hiro? Siapa saksinya Muhammad menjadi nabi dalam gua Hiro? Kalau Kristen kan ada nih, rasul-rasul menjadi saksi-saksi itu. Siapa saksinya Muhammad menjadi nabi di gua Hiro? Sehingga pengajaran kamu itu berdasarkan saksi. Ada nggak saksinya? Siapa saksinya tuh ada kitab turun dari surga pada abad ke-7 tuh. Siapa saksinya? Kitab turun abad ke-7 tuh. Ngelek, bentar. Oh, alasan lagi ngelek. Alasan ngelek lgi, ya Allah. Bingung. Bingung. Kamu aja nggak bisa membuktikan. Kamu aja, Gini. bro. Mukamu jangan lari dulu ke kitab saya. Siapa saksinya Muhammad menjadi rasul atau nabi di dalam gua Hiro? Soal itu, kamu sudah Kabur. ada. Kalau kamu sama saya itu pasti begitu. Kamu aja, saya udah jawab. Apa sih maki? Masa penghuni surga bahasanya kayak gitu sih? Saya nggak mau kamu. Jawab pertanyaan saya. Siapa saksinya Muhammad menjadi nabi di gua Hiro? Sampai kau pun bersyahadat saksinya Muhammad. Aduh. Siapa saksinya? Jangan sampai ku siapkan ambulans nih. Aan. Kamu itu harus tahu satu hal ya. Mungkin aku punya waktu cuma 10 menit lagi nih RK. Aduh. Silakan. Udahlah, Kamu harus tahu satu hal. Udah, gak usah alasan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Masuk IGD kau nanti. Kamu Dengar harus gak tahu- suaranya? Bentar, ini ngelek sekali nih. Oi, alasan lagi pantas buta urut. Susah. Ini mau diajarin tapi ngelek mulu otaknya. Ngelek. Sulit. Ngelek. Han, sehatnya kamu? Saya kasih tahu kamu ya. Alhamdulillah sehat RK. Saya kasih Dari tahu kamu tadi kan ya. saya tanya ke kamu RK. Kamu Iya, ini saya jawab. Ria Kamu percaya? Ya kau diam. Daripada kau saya kasih masuk ke dalam ambulans atau damkar, mau pilih mana? Kamu dengerin perkataan saya. Kalau ketemu Allah saya itu pasti di dalam Alkitab adalah roh. Waktu saya 10 menit, habis itu kamu sama RK. Sekarang saya harus ke Silakan. gereja. Ya. Allah itu Terus adalah ini mau roh. gereja, Yohanes 4 ayat. Ya, ini udah waktu saya, ini udah setengah 10 pagi nih, ya. Saya kasih tahu kamu, Allah itu adalah roh di dalam Alkitab. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 Ya. ayat berapa?
4 ayat 24. Kamu dengar aja dulu ya Allah. Nanti sebentar dengan saya. Kamu dengar aja dulu. Ini konsep Alkitab nih, saya kasih tahu kamu. Allah itu roh. Dia itu penguasa di surga. Ya, di dalam dimensi roh. Kerajaannya disebut kerajaan surga. Kamu baca Mazmur 115 ayat 16. Dia disebut raja surga, Daniel 4 ayat 37. Manusia, saya kasih tahu kamu. Adam yang pertama itu penguasa di bumi. Ngerti kamu? Kejadian 1 ayat 26 kamu baca. Dia penguasa di bumi ini. Saya ulangi. Allah itu roh. Dia disebut Tuhan di dalam kerajaan surga. Adam itu disebut Tuhan di bumi. Ketuhanan Adam di bumi, saya kasih tahu kamu ya. Itu jatuh ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Maka Adam yang pertama itu kehilangan kuasa ketuhanannya di bumi. Dia kehilangan kerajaan manusia di bumi. Nah, dan dia itulah kritiknya kehilangan kamu. Yang bilang sebentar, Adam kamu itu diam adalah dulu. Tuhan. Kamu diam Diam dulu. kamu, biar kamu paham. Dia kehilangan kuasa Dari mana, Pak? keimamatannya. Adam itu imam besar kita yang pertama. Lalu Allah itu mengutus anak yang tunggal, firman-Nya yang sehakikat dengan dia, menjadi manusia, untuk mengambil alih kembali apa yang dihilangkan oleh Adam yang pertama. Dia pengharapan bangsa Israel akan janji kabar baik ini, akan kedatangan seorang Adam yang kedua. Itu di dalam Alkitab disebut dengan Injil atau kabar baik, yang sudah diberitakan sejak zaman. Ya, Injil itu telah diberikan kepada Adam dan Injil itu telah diberikan kepada Abraham. Janji mengenai kedatangan Adam, seorang manusia, benih dari perempuan itu, yang akan meremukkan kepala ular, itu sudah dijanjikan sejak zaman Adam. Pengharapan ini orang Yahudi menyebutnya sebagai Mesias, yaitu yang Mana ayatnya? diurapi. Injil pada Adam tuh mana ayatnya? Kamu jangan takiyah aja. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 13 mana bu? Apa itu? 15 Besora Kejadian itu. 3 ayat 15. Mohon. Masya Allah, Kejadian 3 ayat 15. Oke. Sudah, ya. Sekarang ketuhanan Yesus, saya kasih tahu kamu. Adam yang pertama itu dijadikan Tuhan untuk berkuasa bersama-sama dengan Dia. Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Adam yang pertama itu kehilangan kuasanya di bumi ini. Kerajaan manusia itu diberikan kepada iblis. Kamu buka Matius 4 dan Lukas 4. Ya. Sejak saat itu manusia nggak punya lagi imam besar, tidak lagi punya raja. Maka pengharapan mereka akan kedatangan seorang raja yang akan memulihkan kembali, sama seperti Adam yang pertama, menjadi imam besar kita, menjadi raja yang sulung sama seperti Daud. Makanya dikatakan Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah. Kamu tahu artinya apa? Artinya setelah Yesus punya kodrat manusia, dia mengambil alih kuasa ketuhanan Adam di bumi ini, dia kembali memerintah bersama Allah. Karena itu kita buka Wahyu 3 ayat 21, RK bacakan singkat Wahyu 3 ayat 21. Wahyu. Oke, Alkitab aja. Wahyu 3 ayat 21. Firman Tuhan 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi ini mengambil kodrat Adam, dia menjadi Adam yang kedua, menjadi manusia, untuk mengembalikan lagi posisi kita Adam untuk memerintah bersama Allah. Ngerti kamu? Maka sebentar barang siapa menang, dia akan duduk memerintah bumi ini bersama-sama dengan aku. Dia akan duduk di tahtaku, kata Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang, sebagai apa? Sebagai manusia, sebagai Adam yang kedua, taat kepada bapaknya ketika dia dalam keadaannya sebagai manusia, dan duduk di atas tahta bapaknya dan memerintah bumi ini. Maka di Wahyu, kamu baca Wahyu 5 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan itu, Yesus itu membeli kita dengan darahnya. Untuk apa? Menjadikan kita kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah sebagai Tuhan di bumi ini. Ngerti kamu? Amin. Maka Yesus itu gelarnya di Wahyu 19 ayat 16. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kenapa? Karena Adam itu adalah Tuhan dan Raja di bumi ini. Tetapi dia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Ada dia yang sulung dari semua Adam di bumi. Dikatakan supaya dia menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Ngerti gak kamu?
Apa arti kata yang sulung? Kamu harus belajar hak kesulungan di dalam Oke, kitab Taurat Musa. saya koreksi ya Gak dari bakal tadi. paham itu Bu Saya Sofi, koreksi dia dari itu, tadi. kasihan. Kamu bilang Gak usah kau Kamu koreksi. bisa koreksi. Saya Alkitab Kamu bukan koreksi. Gak usah kau Kejadian koreksi. 3 Kau ayat bukan 15 tuh alun koreksi. kitab. Kejadian 3 ayat 15 tuh dari mana esensinya kau bilang Injil? Aduh. Hei. Makanya baca bahasa Ibrani. Kejadian 3 ayat 15 tuh di mana esensinya kata Ya kamu nggak tahu tentang Besora. Sekarang kamu tahu Besora itu apa nggak? Coba. Sekarang Dibalik kepala bingung. tuh kan kamu gak bisa jawab. Di situ kamu hanya takia. Injil itu artinya apa? Takia. Di situ aja terus. Takia itu karena otak kamu nggak nyampe. Kamu itu Nggak era. nyampe. Coba saya baca ya. Otak kamu itu otak abad ke-7 coy. Makanya kamu nggak nyampe. Kamu baca Otak Ibrani kamu 1. otak abad ke-7. Kamu baca kamu Serius. baca Ibrani 1 ayat 3. Injil itu sudah diberitakan sejak zaman para nabi dan kepada Abraham diberitakan Injil. Di Ngerti kamu? mana ayatnya? Kamu Adam tahu diturunkan Injil itu Injil di artinya apa? mana? Diberitakan pada Adam di mana? Coba. Kejadian Injil itu- 3 ayat 15. Masya Allah. Coba kamu baca Tadi itu saya esensinya di mana di situ ada dijelaskan di situ. ulang. Rojan, jangan sampai Karena kau panggil Injil kau itu Rojan. bagimu sebuah kitab. Injil itu bukan kitab. Injil itu adalah kabar baik yang telah diberitakan sejak zaman para nabi-nabi bahwa akan datang seorang juru selamat. Itu arti kata Injil. Karena di dalam otakmu tuh Injil itu kitab. Itu yang nggak nyambung. Lantas kenapa kau mengimani kitab itu kalau bukan kitab? Coba. Memang kau Rojan tolol baluap. Dia udahlah baluap. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan sang Injil. Sang Injil itu ya Yesus. Kamu tuh gimana sih? Gak Injil ngerti itu dia. bukan buku. Coba bilang nggak ngerti Erika. Saya Enggak, bilang karena nggak ngerti. kamu Di situ. apa? Bojak bortung. Kau sama buka kayak itu. Sama buka. Soalnya kamu bojak. Sekarang saya tanya kamu, Injil itu apa? Oke, Menurut Islam. sekarang saya buka ya. Enggak. Kamu jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan Ibu Sofi. Injil menurut Islam itu apa? Kamu jangan bertakia aja dengan. Enggak, jangan takia dengan saya. Injil menurut Islam apa? Saya tegas dengan kamu. Jawab. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu. Kejadian 3 Injil ayat menurut Islam apa? Kejadian 3 ayat 15. Saya tanya Injil menurut Islam apa? Di situ Jelaskan definisi Injil menurut Islam. Jangan mengklaim sesuatu yang tidak ada. Jelaskan Injil menurut Jangan Islam itu apa? mengklaim sesuatu yang tidak ada. Rojan. Diam dulu kau Rojan. Injil menurut Islam itu apa? Kau yang diam, jangan kemana-mana dulu. Turun kau baluat. Turun. Gak paham ya. Ditanya balik Qurannya bingung gitu. Ini orang Kristen juga harus ngerti ya. Injil itu bukan buku ya, bukan kitab. Yang Anda tahu tuh Injil Matius, itu Lukas, bukan Yohanes. kitab. Bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut oleh gereja sebagai kitab memoir, yaitu kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan sang Injil. Maka dikatakan Injil atau kabar baik menurut Matius, kabar baik menurut Markus. Siapa kabar baik itu? Tentang Yesus yang adalah anak Allah. Makanya di dalam Markus 1 ayat 1 dikatakan inilah permulaan kabar baik, inilah permulaan Injil tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini teman-teman Kristen harus tahu nih bahwa Injil itu bukan sebuah buku. Bukan. Ya, Anda baca sejarah itu. Gereja mula-mula menyebut sebagai kitab memoir, kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan sang Injil. Injil itu ya Yesus itu sendiri, pribadi. Ya, dialah kabar Pesan. baik itu. Ya, Besorah. Ya, janji tentang Mesias. Maka Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Nah, ini Muslim nggak ngerti-ngerti itu, ya. Mereka membingungkan antara kata Tuhan untuk Yesus dengan Tuhan untuk Allah. Ya, Allah itu disebut Tuhan karena Dia sumber segala kuasa. Ya, kekuasaan Yesus itu sebagai Mesias diberi kuasa oleh Allah. Itu Anda mesti ngerti, mesti paham. Ya, itu gelar. Tuhan itu gelar. Kalau bicara hakikat, maka dikatakan Yesus itu sebagai firman, Dia sehakikat dengan Bapa, hakikatnya Allah atau ilahi. Jadi orang jangan bingung ya, Anda harus bisa bedakan Tuhan dan Allah. Saya kemarin mendengar banyak orang Kristen dan Katolik naik ke komal-komal dan berkata, baru saya tahu loh Bu Sofi dari TikTok ini tentang bedanya Tuhan dan Allah. Karena di gereja nggak diajarkan itu. Ya. Nah ini makanya kita mengajar itu RK supaya mereka ngerti. Betul. Jangan bingung ya. Yesus kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada siapa? Nah, Anda membingungkan antara gelar dengan hakikat. Makanya ketika malaikat itu datang kepada para gembala, mereka menyatakan hari telah hari bagimu Mesias, yaitu Kurios di kota Daud.
Jadi gelar Yesus sebagai Tuhan itu berhubungan dengan keadaannya sebagai Mesias, gelarnya sebagai Mesias selalu. Maka dari Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Theos telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Kurios dan Kristos. Ini mesti ngerti ya orang Kristen. Ya, di mana ketuhanan Yesus. Nah, maka iman rasuli kita berkata apa? Kita percaya kepada satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ini bicara hakikatnya sebagai firman. Dan yang karena dia kita hidup, itu bicara karena dialah penebus kita. Amin. Dialah yang diutus Bapa untuk menebus kita. Jadi Anda harus paham siapa Allah dan siapa Tuhan di dalam Alkitab kita. Ya, jangan bingung, jangan confuse. Ya, Allah adalah sumber kuasa, maka dia disebut Tuhan. Ya, setelah Yesus punya kodrat manusia, maka kuasa itu diberikan untuk menghakimi bumi ini, diberikan kepada Yesus sebagai Adam. Maka Yesus berkata begini, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak manusia. Kenapa diserahkan untuk menghakimi kita ini Adam? Itu seorang Adam juga, seorang manusia. Karena kami kan baca Mazmur 110 ayat 2 dan ayat 1, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu, dan tongkat kekuatan Mesias itu diulurkan Tuhan dari Sion. Artinya Mesias itu merupakan tangan kuasa, kekuasaan Tuhan di bumi ini. Ngerti ya? Karena Allah itu roh, maka dia tidak bisa langsung ke bumi ini. Ya, begitu juga di dalam Qur'anmu, ya, teman-teman muslim, di dalam Qur'anmu dikatakan Allah itu adalah hakim yang adil. Tetapi di dalam hadismu dikatakan hakim yang adil adalah Isa. Kenapa diserahkan kuasa menghakimi bumi ini adalah manusia, dalam wujud manusia? Karena dia harus punya wujud fisik. Karena kuasa ketuhanan di bumi ini telah diberikan kepada makhluk yang harus mempunyai tubuh dari tanah. Di Kejadian 1 ayat 26, Adam. Ini mesti paham. Maka kuasa untuk menghakimi bumi, Anda baca Matius 25 mulai ayat 31. Dikatakan apabila anak manusia itu datang sebagai raja, dia akan datang untuk memisahkan domba dari kambing. Itu bicara kuasanya sebagai Mesias untuk menghakimi bumi ini. Karena Mesias itu diberi kuasa oleh Allah untuk menghakimi bumi ini. Mesias adalah tangan kekuasaan Allah di bumi ini. Mazmur 110 ayat 2. Anda mesti paham ini. Ya. Saya rasa ini harus jelas. Ini menyangkut kristologi. Cuman ada banyak orang kan bingung, RK. Betul. Kalau Yesus disebut Tuhan, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan mereka. Ya. Jadi Anda mesti ngerti ini ya. Makanya lebih banyak di room-room Kristen aja teman-teman, saran saya jangan ke room-room mereka itu, jangan. Kamu disesatkan ke sana. Lebih banyak di room-room Kristen aja. Ya, ketika ditanya apa Allah dengan Tuhan, kenapa Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Gak ngerti saya artinya. Ternyata gelar ketuhanan Yesus itu berkaitan dengan Mesias. Jadi Mesias itu disebut Tuhan. Ya? Ayatnya banyak teman-teman. Ya, Mazmur 110 ayat 1, Mazmur 2 ayat 6 dan 7. Mesias itu Tuhan di bumi ini. Ya, melawan Mesias, memberontak terhadap Mesias sama dengan memberontak terhadap Tuhan di surga. Gitu. Ya, Yeremia 30 ayat 9. Ini bagus banget nih Bang Edis tuh yang pertama kali membukakan ini. Bahwa kita ini harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mesias. Wahyu 12 ayat 10. Dan sekarang telah tiba kekuasaan dan keselamatan dan pemerintahan dan kuasa Allah kita dan Mesiasnya. Ya, makanya tahta Allah itu disebut juga tahta anak domba di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama belum, karena anak dombanya belum turun, belum punya kodrat manusia dia. Di dalam perjanjian baru tahtanya itu disebut tahta Allah dan tahta anak domba. Dia punya kuasa untuk duduk di atas tahta Bapaknya. Kalau Allah itu roh. Ya, tadi Wahyu 3 ayat 21 tadi loh. Sebagaimana aku telah menang, kata Yesus, dan duduk di atas tahta Bapakku. Ya. Menang sebagai apa? Sebagai Adam. Ya, makanya Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit, yang di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu maksudnya teman-teman. Itu kristologinya maksudnya. Ya, jadi Anda jangan bingung apa itu Tuhan, apa itu Allah. Udah lanjutin dulu deh, aku harus pergi nih. Oke. Shalom ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Udah jam 1 juga. Saya udah 4 Iya, oke. 4 jam 10 menit. Oke teman-teman, ini udah